Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan Riam Biru. Di sini masih seperti biasa ya. Ada Riam Biru di sini sama Bro Ayung yang rencananya tuh mau nge-share cerita. Nggak tahu ceritanya apaan, nggak tahu. Tapi yang jelas gini, kita mau minta maaf ya. Pertama, kalau misal masih banyak kekurangan di sana sini, yang biasanya kita taruh di akhir video gitu, tapi ini di awal kalau misal banyak kekurangan dan apa lagi ya sesuatu yang nggak menyenangkan atau ngebosenin segala macam. Bagaimanapun juga kita masih belajar, kita masih coba cari konsep paling enak itu seperti apa sih, dan nggak tahu ya, kita berjalan aja ya gitu. Kita benar-benar nggak ada konsep yang direncanain secara matang gitu tuh, nggak ada. Udah, intinya kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Dia mau share cerita, oke, gue ada cerita, ya udah sini aja gitu. Sama gue pun kadang kayak gitu ngedengerin ceritanya Bro Ayung, suka aja ada kayak nyambung-nyambungnya gitu sama cerita ini, ya udah gue sambungin gitu aja. Jadi intinya kita mengalir aja, nggak ada konsep sama sekali. Bahkan kayak namanya judul pun nggak tahu ya ini nanti judulnya apa, karena gue sendiri juga belum tahu Ayung tuh mau cerita apaan gitu. Lo mungkin kali aja mau nambahin. Iya. Apa? Jadi kalau rencana kemarin sih niatnya hari ini mau libur gitu kan. Karena memang banyak yang numpuk, masih perlu banyak yang diedit. Cuman kayaknya sayang waktu ya. Iya. Nah, sebentar lagi ada bulan puasa, ada lebaran, kita perlu persiapan. Pastinya kan ada libur keluarga kan. Iya. Gitu. Kita intinya ya udah kita produksi aja sebanyak-banyaknya, nanti edit ada waktunya sendiri lah kayak gitu. Kalau misal lagi libur biasanya sih dia libur, yang lain libur gitu, gue tetap kerja sendiri masih ngedit gitu ya. Itu PR gitu, jadi PR tersendiri. Tapi nggak apa-apa sih, itu demi ya kawan-kawan juga gitu ya, barangkali yang penasaran gitu, pengen tahu cerita-cerita horor gitu, apa aja gitu kan, biasanya suka nungguin gitu, ayo dong cerita-cerita kayak gitu. Nah, ya udah seperti itulah kurang lebih prosesnya seperti itu ya. So far ya kita berjalan tuh kayak gitu, bener-bener natural. Kita nggak ada konsep sama sekali. Mau cerita ya udah cerita. Kalaupun emang kita ngobrol ternyata nggak ada cerita, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita cuma ngobrol ngalor ngidul aja. Tapi hari ini lu ada cerita kan? Pasti. Ada pasti. Kalau tadi dia udah sempat sounding, tapi cuma sedikit banget, cuma itu oke gitu. Gue nggak nanya-nanya detailnya seperti apa, karena itu tadi gue memposisikan diri di sini boleh dibilang kayak sebagai pendengar aja gitu. Jadi biar setara lah kayak kawan-kawan. Nanti kalau emang bener-bener gue nanya, ya udah itu nanya emang karena gue nggak tahu gitu ya. Kayak gitu. Udah langsung aja bro. Iya, yang pasti kalau udah duduk di sini ada memang cerita yang udah disiapin, walaupun baru tadi banget dari perjalanan dari rumah ke sini. Kadang-kadang kalau disiapin dari malam atau dari sepulang dari sini malah jadi ada beban gitu kan, something gitu. Mendingan kita benar-benar spontan aja. Ini langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita datang dari seorang teman, dari temanku sendiri. Tapi nggak jauh sih tempat tinggalnya, teman masa kecil. Teman masa kecil. Dia tinggalnya juga nggak jauh dari tempatku tinggal. Jadi dia menceritakan tetangganya. Tetangganya dia, seorang perempuan. Yang pada saat itu dia cerita sama aku gitu kan, usianya udah cukup lanjut, sedang sakit keras, parah gitu, sakit parah. Tapi dia akhirnya dapat dari keluarganya itu. Kenapa awal mulanya? Mungkin ada kaitannya gitu, penyakit-penyakit dia yang terakhir itu sebelum dia meninggal itu ada hubungannya dengan masa hidupnya di zaman dahulu gitu. Nah ini mau kilas balik, semoga ada pelajaran dari cerita ini juga gitu kan. Jadi taruhlah sebut saja perempuan itu namanya Warmi. Dia itu seperti biasa masih termasuk ya golongan ya rakyat. Kalau dibilang orang waktu itu kan ceritanya masih di zaman-zaman pergerakan gitu kan. Udah lepas kemerdekaan sih, udah kemarin, terus ada beberapa rencana kudeta dan lain-lainnya di zaman itulah gitu. Pergolakan ya. Tahun 60-an ya. 60, 65 seperti itu. Jadi dia juga masuk di salah satu pergerakan wanita yang bertentangan dengan pemerintah tentunya mungkin. Tanda kutip ya. Kita nggak usah nyebutin gitu ya. Kawan-kawan lebih tahu lah mungkin. Iya, jadi
dia tumbuh di kalangan yang benar-benar zaman itu buat makan kan benar susah ya. Sampai dia katanya yang kayak cerita kakekku dulu itu aja. Jadi makan itu bisa nyampe pakai bonggol pisang. Terus nanti kalau malam ada sirene harus ngumpet di kayak bikin tempat buat ngumpet dari tanah gitu. Belumbang ya kalau bahasa sini ya. Di sini. Lubang dari tanah yang digali itu nanti ngumpet di situ, atasnya ditutup kayak gitu. Jadi, ini nyambung sama beberapa cerita gue sebelumnya ada gitu. Yang pernah nyeritain kayak gitu juga. Jadi benar-benar tempat buat makan, apalagi namanya buat hidup enak, buat makan aja susah gitu. Nah dia itu karena berangkat dari yang seperti itu, mungkin dari kayak kemarin yang aku pernah ceritakan, orang yang ini kadang ada larinya ke sabar, kuat. Ini Warmi tergolong orang yang aku nggak mau kayak gini. Pokoknya apapun harus aku lakukan. Aku supaya kayak para juragan-juragan, para noni dulu. Terus orang-orang yang pengen dandanannya parlente, semua kecukupan kayak gitu. Nah, alhasil dia dikaruniai juga wajah yang manis, cantik gitu digambarkan saat itu. Aku pernah dikasih lihat foto dia masih muda. Iya, jadi Warmi itu dijulukin Warmi Ageng. Warmi gede maksudnya. Warmi gede itu karena memang bagian depan sama bemper gede semua. Gitu. Jadi emang dia punya badan bagus, dikasih kelebihan seperti itu. Jadi dimanfaatkan pada saat itu. Jadi kalau misalnya buat kerja, mau kerja apa waktu itu kan, akhirnya karena dia nggak mempedulikan masalah yang ini itu bagus atau enggak, pokoknya aku harus jadi orang gitu. Jadi dari kecil dia udah mulai belajar menari, dia sering nonton kalau misalnya ada para juragan yang lagi panen raya atau lagi ada acarain nyambut orang-orang dari pemerintah, dia kan sering ada ronggeng atau apa, dia mulai belajar seperti itu gitu. Nah dia juga akhirnya memutuskan benar-benar terjun di dunia yang dia inginkan dengan caranya dia gitu kan. Akhirnya mulai bertumbuh. Kalau orang dulu kan sekitar 15 tahun aja udah mulai kelihatan penampakannya kayak gitu. Dia secara fisik udah lebih matang gitu. Udah lebih matang, lagi pula kan zaman itu pakaian nggak serapat kayak sekarang gitu. Jadi penonjolan di berbagai sektor kan memang lebih nampak ke upload gitu kan. Nah, terus dia mulai digoda-godain, tadinya dia risih, tapi ada perasaan suka, akhirnya justru itu yang jadi senjatanya dia gitu. Nah tapi ya itu tadi, kadang apa yang diharapkan nggak sesuai dengan kenyataannya. Persaingan di dunia seperti itu juga kan banyak gitu. Walaupun beberapa memang lebih suka gadis yang lugu, cantik seperti itu, tapi nyatanya pas dia ngejalani gitu kan, kok kayaknya menurut dia ada yang lebih jelek dari dia, tapi malah jadi ininya pegangannya juragan-juragan yang hebat-hebat itu loh, yang kayak aku kurang. Akhirnya pada satu ketika ada orang tua gitu, kebenaran dari keluarganya dia juga bermain mistik. Akhirnya terjadilah dia mulai pakai pelet, susuk mulai di usia yang nggak terlalu ini. Pengasihan sampai namanya itu benar-benar jaya itu di usia sekitar 35 mau ke 40. Dengan bentukan packagingnya dia itu sempurna. Ya itu matang lah usia segitu, 35, 40. Dari 30 sampai 40 lah. Kalau belum ngelahirin gitu ya biasanya itu kan bentuk jadi, sempurnanya. Semua orang tahu dia itu pekerjaannya gitu ya sebagai cewek-cewek begitu kan. Gundik ya? Gundik, kayak simpenan para juragan. Gundik lah kalau istilahnya. Kadang-kadang orang-orang penting gitu. Ya seperti itu. Nah, tapi yang paling jaya-jayanya ya di usia itu dia kan. Nah, terus kesampingannya meskipun dia udah mulai ada perolehan yang lumayan hebat dari penghasilannya dia seperti itu. Karena kalau zaman dulu kita pernah lihat di kisah-kisah kayak peperangan Jerman, Nazi kan kalau yang ini biasanya dijadiin kayak spionase gitu kan. Nah itu dia ada rekrutmen, akhirnya dijadikan spionase sekaligus karena packagingnya cantik seperti itu masuk ke area musuh gitu. Gitu.
gitu. Iya. Intelijen ya. Intelijen. Jadi ya karena memang dia udah komplit packagingnya, itu sangat mudah menurut dia saat itu gitu. Tapi kalau kisah seperti itu, karena ini temanya horor, jelas harus dilibatkan kan horornya. Dan memang ini kembali dia di masa kecilnya itu, memang dia punya cinta masa kecil, atau cinta monyet gitu kan. Cinta monyet. Dia seumuran, beda 2 tahun, anak tetangganya sendiri gitu. Dan meskipun dia menjajakan tubuhnya dengan cara seperti itu, tapi di hatinya menurut dia hanya si mas itu seorang. Nah, karena dia tumbuh di keluarga petani, buruh, ya apa aja zaman itu kan buat petani itu memang ganteng, perawakannya ganteng, dan memang dia, aku itu cintanya buat kamu mas, sering ngomong kayak gitu sama si pria itu kan. Ya kenapa kamu masih kayak gitu, kenapa kamu masih sama ini, kamu gak malu, kamu gak punya agama atau apa gitu kan, ngomong seperti itu. Kamu gak tahu apa yang aku rasakan gitu kan. Dia sering ada pertengkaran kayak gitu, sampai pada suatu ketika dia udah jadi seorang gudik seperti itu, ada pertemuan dengan si pria ini kan. Karena memang dia udah biasa melakukan, walaupun si pria itu menahan sekuat mungkin, aku pengennya kita jadi keluarga, kamu berhenti jadi seperti itu, jadi istriku. Dia juga orangnya agamis, tapi tetap aja waktu itu kalah. Nah ini kan lari dari tuannya. Ternyata orang seperti itu kalau dulu itu nggak bisa bergerak kemana-mana kan, tetap ada yang jadi mata-mata, ini ngawasin. Itu pada saat mau melakukan seperti itu di sebuah gubuk di kebun gitu kan. Itu enak-enak ya. Mau enak-enak. Iya, itu ada yang mergokin. Nah, terus dia dibawa ke rumah ininya, tadi bosnya dia gitu. Juraganya lah. Itu ceritanya singkatnya itu dia dibantai secara nggak berkemanusiaan. Ini siapa? Yang laki-lakinya? Kalau ceweknya dia nggak bisa. Kenapa? Sayang. Mau marah kayak apa itu? Sayang ya? Iya. Ya satu ya sayang ya. Yang seperti itu kan limited edition kan. Yang keduanya memang apa ya? Mungkin dari apa yang dia pelajarin suhu dan lain-lain itu harus begini. Dan itu kala itu kata yang cerita gitu. Temanku dari orang yang nyaksiin kan hampir pantaran gitu kan. Itu megangnya nggak cuma satu orang, bener-bener licin gitu, megang bosnya gitu. Oh, sorry, berarti temen lu itu udah tua gitu? Iya. Oh, temanku udah agak tua gitu, terus dia dapat cerita dari neneknya. Oh, iya. Itu kan pantaran kan. Itu sebenarnya sih aku nggak mau nyelidik. Ini kenapa? Cuman karena kejadian pas akhir hayatnya seperti itu, kok ini ada ya something gitu kan. Bukan alhamdulillah sih, cuman dilalai gitu. Dia cerita seperti itu komplit lengkap, malah termasuk neneknya itu orang yang banyak ngomong, jadi kan jelas. Entah itu ditambahin atau enggak, kan cuma menyampaikan sekarang. Terus seperti itu. Jadi dia itu setelah itu dibantai, si cowok itu dibantai. Jadi katanya sih antara leher ini kepala sama itu sampai dipisah-pisah tubuhnya seperti itu. Dan semenjak saat itu dia itu udah mulai, meskipun masih eksis di dunia seperti itu, malah karirnya tambah menanjak karena udah mulai ke bukan tingkatnya level juragan desa atau apa, udah mulai ke strata yang lebih tinggi gitu. Tapi entah itu arwah gentayangannya atau apa sebutannya sih, dia itu selalu ada terus sama dia. Ngedampingin si Warmi itu. Si Warmi gede itu. Gedenya nggak usah ya. Nggak usah Warmi. Si Warmi itu gitu. Jadi apa ya? Meskipun memang Warmi menikmati kekayaannya, hasilnya, dia menikmati sentuhan hubungan entah dengan siapa gitu. Tapi hatinya tetap sama si pria itu. Jadi kalau diceritain itu waktu itu dia katanya setiap berhubungan selalu yang nampak itu gini loh. Set gitu. Seperti berhubungan sama si cowok yang dia cintai gitu. Jadi menurut dia pengen selalu sama cowoknya, dan hadirnya yang paling benar-benar nyata itu saat mau berhubungan.
Itu cowoknya meninggalnya di mutasi ya, mutasi kepalanya ke sini, mutasi pindah ke sana gitu ya. Iya, mutasi sama mutilasi bedanya apa sih? Ya, bedanya nggak ada, itu doang. Gitu ya. Jadi kalau salah ngomong mutasi, oh ya maksudnya kepalanya kan dimutasi ke sini, dimutasi. Kakinya dimutasi ke sini gitu. Iya sih. Iya sih, bener kan? Iya benar. Next. Kacau nih. Aduh, lupa nih tadi. Nah, terus itu apa namanya kalau? Gue nyalain dulu. Aku kalau enak-enak gitu, itu yang muncul itunya ya, si pria itu yang dicintai itu. Jadi karena dia merindukan, merasa bersalah, dia selalu pengen bagaimana caranya ada tuntut. Aku pengen berhubungan sama orang karena dengan cara berhubungan dia itu hadir. Kalau enggak ya kadang cuman bayangan doang. Tapi kalau berhubungan seakan-akan nyata. Jadi meskipun yang berhubungan sama dia itu juragan-juragan kasar atau apa, dia menikmati karena seperti yang dia rasakan itu seolah-olah dengan orang yang dicintai itu. Gue bayanginnya cowoknya tuh Bari Prima, Bu. Bari Prima di film Pendekar Bangun. Ya itu apa? Bari Prima lah. Gitu ya, Bari Prima aja. terus ya itu berlangsung terus menerus sampai pada akhirnya di berapa tahun kemudian pergerakan itu semakin tenggelam kan, udah mulai normal, masuk ke orde baru. Dia dinikahi seorang juragan, juragan ya padi gitu. Nah di sini catatannya, menurut kisah, menurut yang diceritain, juragan itu pernah punya istri itu banyak, nggak cuma satu. Ya satu meninggal, punya istri lagi nggak lama meninggal kayak gitu. Jadi mungkin ada kaitannya kayak ngelmu apa gitu. Pernah denger nggak? Gue pernah denger ini sih, biasanya kalau perempuan nikah suaminya meninggal, tapi perempuan ya itu biasa disebutnya. Gue juga tahu dari kawan-kawan lapak horor ya. Suami istrinya meninggal gitu kan? Enggak, maksudnya kebalikannya. Kalau yang gue denger itu yang perempuan punya suami, itu suaminya meninggal semua. Itu namanya bau lawean. Kalau ini yang nggak tahu, kalau yang kebalik ya, suaminya terus istrinya meninggal semua, gue nggak tahu. Tapi ada sih cerita yang judulnya Jancu. Itu, tapi ini semacam kayak pesugihan gitu sih. Suaminya nikahin istrinya buat ditumbalin kayak gitu, dan nikahinnya itu banyak. Tapi gue nggak tahu ini. Mungkin sama seperti itu. Mungkin karena catatannya satu, dia juga pengen merasakan keindahan Warmi itu sendiri. Yang keduanya, daripada aku ngasih misalnya tumbal gitu orang baik-baik, mendingan yang kayak gitu ya nggak tahu gitu kan. Mungkin nggak ada batasan kali, harus orang baik gitu kan. Nah itu taruhlah dinikahin sama si pria itu. Dia orang udah tua, 71 tahunan sekitar segitulah. Dia bilang sih 70 tahunan gitu. Tapi entah karena backupnya lebih kuat dari apa yang dia lakoni dulu atau apa, justru suaminya yang meninggal. Nggak kayak sama Warmi itu. Iya, dia kan 11 orang meninggal nih sudah. Nah setelah sama Warmi, nah harapannya Warmi kan meninggal juga kan, berarti sebagai kayak runutan yang kemarin justru dia yang meninggal. Gitu. Nah tahun berganti itu nggak usah dibahas lagi karena udah kesini. Aku melihatnya pada saat aku main ke rumah temen dan ngelihat kejadiannya saat itu loh, maksudnya dia posisinya seperti apa, kondisi terakhir lah ya, terakhirnya gitu ya. Kayak teman-teman bisa bayangin sendiri kayak apa di zaman pergerakan seperti itu. Terus sepak terjangnya si Warmi itu kayak apa, bisa kan? Apa udah bayangin dari tadi? Udah, gede loh, enak-enak ya pokoknya. Enak-enak. Seperti itu, iya. Akhirnya aku datang ke sana itu kan teman nggak ada, terus aku tanya sama ibunya, Wanto namanya, sebut aja Wanto. Ibunya namanya Wanto? Ibunya temanku namanya Wanto. Kayak nama cowok ya? Kayak nama cowok? Enggak, Wanto itu temanku. Oh, ibunya Wanto. Ibunya Wanto. Iya. Aduh, nah itu ibunya Wanto. Ngomong apa tadi lagi? Bu, Mak, saya panggilnya Mak. Wanto nendi, Mak? Gitu kan. Wantonya mana? Lagi ngaji gitu. Siang-siang ngaji, kayak kerajinan banget, saya bilang gitu. Berisik, kamu mau ikut ngaji sono, kata dia. Aku masih kecil waktu itu, ya udah bisa mikir macam-macam lah. Kalau diceritain kayak gitu juga nangkep. Warmi itu kan begini-begini, kayak gitu udah bisa bayangin dari dulu juga. Akhirnya tak tanyain, ngaji di mana? Kalau ngaji kan
umumnya habis maghrib gitu, kalau nggak habis subuh, tapi banyak kan habis maghrib. Itu Mbak Warmi itu mau meninggal gitu. Susah banget gitu katanya. Ngajiin itu ya, si Mbah Warmi itu. Mbah Warmi biar apa namanya, kalau mau dikasih sehat ya sehat, diyasinin gitu lah ya. Kalau mau meninggal juga katanya diparing gampang, dikasih gampang gitu. Akhirnya ya karena emang kayak gitu aku jadi nggak main kan. Apalagi diceritain sakitnya dari situ, dengeran teriak-teriaknya kayak apa gitu, dia sakitnya seperti apa. Kan masih tetangga, beda tembok gitu. Ada kayak lorong kecil segini, apa ya, sentongan gitu bilangnya, itu panas gitu kan. Aku nggak mau pergi kadang-kadang sana pergi, kalau dalam bahasa Jawa ya kan. Aku salah, kadang-kadang nyebut nama Tuhan gitu, bahwa aku berdosa, aku pendosa selama ini, tobat kayak gitu. Tapi sayang memang ada suara Wanto ngaji di situ. Daripada aku ke sono terus serem, pulang, ya kan. Akhirnya hari berikutnya lagi, aku ke sono lagi. Sekali itu ada Wanto. Nah itu ada Wanto, ada orang tuanya, dua-duanya juga ada di situ. Terus yang mengisahkan saksi itu ada juga, berarti ikutnya apa ya, neneknya Wanto yang mengisahkan itu dia mulai buka cerita semua gitu kan. Nah kalau yang tadi kan udah diceritain sejak awal, cuman kalau yang ini kejadian saat itu apa, itu lagi di ngajiin itu udah meninggal loh. Habis dihajiin meninggal. Nah terus, loh udah meninggal, kok nggak ada pengumuman? Biasanya ada pengumuman, orang urip maning kata dia gitu. Hidup lagi gitu. Jadi kan waktu itu siang ada azan asar, hidup lagi. Nah ini Wanto lagi tak aku marani ngaji maning kata dia gitu. Suruh ngaji lagi gitu. Atau ada di situ pas dia, sorry ya Yung, maaf ya, aku mau ngaji maning ngasih ini sungkan men kata dia gitu. Maksudnya udah males gitu. Udah males. Bolak-balik gini ya. Iya, masa suruh ngaji udah mati hidup lagi, orang apa bukan sih? Sononya serem, mana bau. Jadi di sana kalau digambarin sebelumnya orang pada ngaji itu apa ya, Warmi itu punya anak sebenarnya 6, tapi di masa tuanya nggak ada satupun anak yang datang yang ngurusin. Jadi semua itu kalau ada tetangga baik hati nengokin, mau bersihin kotoran, ngasih makan. Jadi kayak jarit lusuh itu bercampur sama kotoran apa semacam. Tapi rumahnya bagus. Rumahnya gede tapi kan rumah kuna gitu. Iya, kan? rumah kuna tapi bangunan permanen gitu ya. Rumah bangunan permanen yang temboknya batanya tebel, tinggi, rumahnya kayak gitu. Cuman ya sintro gitu kan, benar-benar ya angker. Kalau orang malam jangankan buat nengokin Warmi, nungguin lewat aja males ke situ. Nah itu sentongan samping rumahnya temanku yang sentongan itu lorong ya. Lorong yang berbatasan sama rumahnya dia nempel begitu. Itu pun termasuk apa ya, jalanan yang dihindari banget dari orang-orang. Salah satu jalanan angker situ lah. Angker yang harus dihindari sama orang, wajib jangan lewat ke situ kecuali udah berani gitu. Aku nggak mau nyebutin tapi kayak bangsanya ikut mau pocong apa udah hari-hari makanannya. Kalau Wanto kan dia cukup berani karena emang hari-harinya sering dengar, orang situ lah, orang situ gitu, nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Nah itu meninggal lagi, Bi. Itu kapannya berarti? Habis asar bangun. Iya. Nggak lama meninggal lagi di ngajiin. Itu Kak Wanto punya kakak perempuan juga kesono ngajiin, terus anak-anak kecil yang lain, ada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah cenderung biasa kan di luar ini kan. Banyak kan juga nggak bisa ngaji soalnya, gitu kan. Akhirnya meninggal lagi mau maghrib. Kan ngeselin ya kalau harapannya Wanto sama teman-teman ini pasti ninggale mesti mati nih, orang bakal tangi maning kan, sampai diperiksa ini benar-benar kaku gitu. Habis maghrib bangun lagi. Pas bangun gimana, teriak-teriak lagi sama kayak gitu. Nyampe apa ya, ada RT di situ sama tetua desa, nyampe nyuruh anak kecil siapa ngaji itu. Kalau jawabannya Wanto,
sungkan lah, gue juga tangi maning kata dia gitu. Malas ntar juga bangun lagi iya, gitu ya. Katanya malas ntar juga bangun lagi, apalagi seremnya kayak apa, bau. Pokoknya ya itu tragis banget kondisinya, benar-benar kepalanya katanya botak, rambut cuma berapa helai, badannya kurus. Masih gede nggak? Apanya? Masih gede nggak? Kan Warmi Ageng. Iya maksudnya, iya gede, cuman bukan di sektor yang lain, tapi lebih ke middle, perutnya yang agak membuncit seperti yang itunya kempes gitu ya. Yang mana? Melepes gitu. Oh iya itu. Terjadi penyusutan. Mungkin waktu barang lama kan turun kan, ada penyusutan gitu nilainya. Nah itu akhirnya, aduh jadi ini ngomongnya nih, jadi apa ya kalau digambarin saat itu bener-bener orang itu antara miris dengan apa yang dia alamin, kasihan tapi ya sebel. Artinya apa? Sebenarnya boyak mati ya, jadi nggak punya ini, nggak jadi teror gitu loh. Nggak ngerepotin juga. Nggak ngerepotin, itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau desa itu kan biasanya ada beberapa dusun gitu, ada yang dibagi 5, 3, termasuk dusun itu yang paling dihindarin orang-orang karena ada momok Warmi Ageng itu. Kalau Warminya sih memang lebih ke vokal ya, ke suara yang nyerem-nyeremin kayak gitu, tapi sekelilingnya dia itu sering terjadi penampakan. Rumah yang kadang orang lewat gitu, di pojokan rumah itu ada orang berdiri, ada orang duduk, nyamar sebagai siapa kayak gitu. Nah, berarti rumahnya sendiri angker. Angker. Kalau menurut penalaran aku ya karena memang pembawaan sifat apa yang dulu dia lakuin, terus ilmu-ilmu yang diadopsi dulu. Ngikut ya? Ngikut, membawa yang seperti itu. Akhirnya pada satu ketika datang seseorang yang memang mumpuni di bidang seperti itu kan, yang tahu. Kalau misalnya kayak dukun atau orang pintar apa, udah coba buat ini tapi banyak kan kasusnya angel kata dia gitu. Dia nggak bilang nggak mampu tapi angel, tapi nggak ke situ lagi gitu. Berarti nggak mampu ya? Iya, boleh dibilang nggak mampu. Nggak mampu gitu. Tapi takut tergoda kali. Kan udah nggak ada. Oh ini udah penuh penyusutan ya. Ada penyusutan. Nah itu akhirnya datang memang seorang yang memang harus bisa menuntaskan itu. Dia bukan kayak ahli yang pakai udeng apa, tapi memang kayak orang biasa. Tapi katanya sih dia dari orang Wetan gitu. Yang jadi mantunya anak orang situ, tapi beda dusun gitu. Nah, karena dia ada hubungan keluarga sama keluarganya Wanto, itu dia tahu ada kasus kayak gitu. Sebenarnya sih dia nggak pengen ikut campur, cuman karena ngelihat kok kasihan banget. Itu catatannya apa? Setelah yang mati itu hidup terus, nggak mati loh, lama loh sampai ketemu sama orang itu. Jadi dampaknya bukan orang-orang semakin kasihan, semakin ngeri. Ini kimos ini nggak mati-mati malah kayak gitu. Jadi orang yang tadinya ngasih makanan, terus ada yang mau bersihin tuh ngeri, ini nggak biasa gitu. Ditambah cerita Mbahnya Wanto tentang masa lalunya yang seperti itu. Gitu. Nah, singkat ceritanya si orang tersebut yang tahu bab seperti itu kan, dia keceplosan ngomong, ini ada yang nggak beres tentang masa lalunya gitu. Nah, si Mbahnya Wanto mulai cerita dulu begini-begini, termasuk setiap di si Warmi Ageng itu berhubungan sama siapapun itu selalu seperti berhubungan dengan kekasihnya gitu kan. Dan setiap ada masalah apapun yang berhubungan sama mistik ataupun serangan dari luar yang sifatnya fisik, itu pun selalu namanya dia jagain gitu. Itu ternyata dibuka sama tadi yang orang Wetan yang Wetan itu sebenarnya itu bukan cowoknya dulu, tapi itu adalah jin yang menyerupai dia dari hasil tirakatannya dia sendiri. Jadi Warmi tirakat ada jin yang datang yang menyerupai itu. Iya, akhirnya itu mengambil alih performanya si pria itu sebagai pengayom dia gitu. Jadi dia melakukan kayak puasa pati geni yang terakhir, karena memang persaingan waktu itu untuk jadi seorang ewel-ewel lah zaman itu berat banget.
sementara di tanah Jawa ini kan sama-sama tahu ya orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya dia yang paling ekstrim itu melakukan puasa pati geni. Itu dikubur sendiri dalam ruangan. Kalau menurut kayak penuturannya si orang yang tahu itu bentuknya sebenarnya bukan itu, tapi lebih kayak kebarong begitu. Barong apa rokoko itu di Bali? Kalau di Bali barong itu yang baik ya. Yang baik ya. Tapi kalau di sini barongan malah. Ya BK lah. Oh seperti kayak gitu. Tapi di bawahnya udah kelas tinggi. Biasanya kan kalau ini kan kaki, di bawahnya yang udah ular. Kayak gitu. Jadi kelas gedean gitu. Jadi orang-orang yang dia udah nyatu sama si Warmi itu. Gitu. Kalau yang ilmu lainnya sih memang apa ya namanya belum nggak terlalu seberapa gitu. Tapi yang paling gede itu yang dari hasil pati geni. Ya, dia dibantu secara nggak langsung sepak terjangnya dia itu sama itu. Tapi di sisi lain dia pun seolah-olah memberi kedamaian dan pertolongan untuk si Warmi. Gitu. Iya, kamuflase lah. Iya, nah akhirnya memang diizini dan mungkin kadang kayak gini orang walaupun melakukan kayak gitu, hatinya kan ada tobat, ada pengen berhenti, aku ini udah ada pernah seperti itu gitu kan dalam benaknya, tapi memang udah terikat dan susah. Sakitnya itu kayak apa ya, buat nyudah dosa gitu kan. Buat membuang dosa-dosa yang lalu, buat nebus gitu. Dia udah lama sekali sakit seperti itu, mungkin datanglah si penolong itu gitu kan, jadi sarana lah buat, dan untuk mutusin seperti itu kan susah sekali, harus orang-orang yang levelnya memang lanjut, yang levelnya memang seperti itu. Akhirnya alhasil didoain bareng-bareng satu kampung pada malam itu juga bisa dituntasi. Pertanyaannya, Warminya mati enggak gitu? Iya. Enggak. Warminya juga enggak mati besoknya atau seminggunya, enggak. Masih lama lagi. Itu gimana prosesnya, detailnya gimana pas didoain itu? Itu poin menarik tuh di sini. Didoain jadi gini, kayak Warmi untuk perempuan-perempuan yang ya udah sebaya, yang udah cukup gitu dan dia punya keberanian, kesanggupan, itu supaya dibersihin badannya gitu. Supaya dibersihin di badannya, kotorannya, tempatnya gitu, kayak ya kalau dimandiin kan udah meninggal gitu ya, tapi pokoknya dibersihin biar badannya bersih dari najis yang di sekelilingnya itu. Terus bagi orang yang kayak gitu, katanya kan pernah ada cerita kalau kayak gitu dipisahin, harus ada para ritual itu enggak, mereka cuman disuruh kayak ngadain doa bersama di lingkar luar rumah itu. Terus dia cuma kayak ngucap hadir seperti itu katanya. Orang memang nggak ada yang lihat, nggak ada yang bisa lihat, orang itu hadir. Terus kamu tak sempurnain Allah, kayak gitu doang. Udah kayak gitu doang. Tapi kata si orang yang bisa itu, ini udah selesai yang sama itu. Alhamdulillah doanya panjenengan semuanya, doa ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, masyarakat yang berharap baik untuk dia. Nah sekarang tinggal lanjutannya gitu. Maksudnya apa mas gitu? Ya nebus dosa-dosa masa lalunya. Kalau syukur-syukur kalau dia memang udah ada keniatan buat berubah, itu salah dulu yang dia lakuin, mungkin ya cepet. Kalau enggak ya kesediaan panjenengan semuanya, orang namanya dia enggak ada keluarga yang mau kesini, anak-anaknya juga kan katanya dirantau semua. Nah, moga-moga cepat gitu. Kalau memang waktunya cepat, kalau paling sehat ya sehat. Tapi gitu. Dia masih hidup, cuman kondisinya udah nggak teriak-teriak. Ya maksudnya udah tenang dan ya cuman berbaring gitu doang. Itu si rumah itu benar-benar dibersihin. Jadi di situ juga ada tanaman-tanaman buat penjagaan, buat macam-macam gaman segala macam, itu benar-benar dikelirin semua di situ. Tapi memang nggak satu malam. Jadi yang biasanya kecil-kecil dulu, baru yang gede gitu. Nah, perpanjangannya itu sekitar 6 bulan dia baru meninggal. Itu prosesi pemakamannya katanya susah banget. Lama berarti itu ya. Gimana prosesi pemakamannya gimana? Ya itu yang mau mandiin pada nggak mau. Karena
ya masih takut. Terus kan 6 bulan banyak penumpukan itu kan, yang kotor apa segala macem itu. Yang lainnya juga pas dimandiin ada aja kayak misalnya aturan yang gotong keranda itu kan di luar ada kayak kotak hijau gitu kan dari kain. Yang satu pengennya ke sini, yang satu pengennya lewat sini gitu, jadi berantem kayak gitu. Ada aja. Terus misalnya ada lebih perempuan yang mau mandiin, aturan dia udah mau prosesi, udah mau disiram gini, ada yang nyala-nyala itu nggak begitu, itu berantem lagi gitu. Sampai akhirnya mau ngeluarin dari rumah keluar gitu aja gara-gara kakinya dulu, itu berantem lagi pada warga kayak gitu. Jadi ada kayak potret masa lalu itu tetap begini sih ya, maksudnya ada orang nanti dibahas itu nanti aja. Aku langsung ke dari proses pemakamannya, dia bisa keluar dari rumah. Dibawa ke musola pun orang-orang ngertinya udah dimandiin yang lain. Jadi gini apa ya, ngertinya di rumah itu udah disolatin, padahal mau disolatin di musola, gitu kan. Karena memang orang pada enggan ke situ kan, banyak yang perempuan, orang-orang langsung ke kuburan. Terus lu pada nungguin kan, oh ini ustadz, terus apa ya orang dekat-dekat kan bawa ke musola kok sepi, orang-orang udah di kuburan. Gitu. Iya. Jadi nyuruh utusan lagi pakai motor kuburan, orang belum dimandiin udah pada kesini, ada aja kayak gitu. Belum dimandiin? Iya, belum disolatin. Belum disolatin kok pada udah di kuburan gitu. Emang belum, kirain sudah kata mereka gitu. Balik lagi, repotin pokoknya lah. Belum itu digotongnya kayak apa. Sampai di kuburan sih kalau bisa diceritain yang itu memang apa ya kasihan. Jadi emang nggak masuk gitu, susah. Oh iya, kawan-kawan semua, satu hal sih yang pengen gue nanya ke Bro Ayung. Ini kan, gue mau nanya, Warmi itu nama samaran kan? Ya, oke, sip, yaudah nggak apa-apa. Soalnya ini agak sedikit ngebahas aib ya gitu ya, tapi maksud tujuannya itu bukan kita mau bongkar aib seseorang, dan gue yakin kayak tempat segala macam itu juga pasti udah lu samarin gitu ya. Jadi siapapun itu mungkin yang tahu gitu ya, itu akan agak susah juga kan buat nebak gitu ya. Tujuannya seperti itu kan. Lu tetap bisa berbagi tapi nggak mengacu pada orang ini gitu loh. Itu kan sebenarnya salah satu hal penting di lapak horor maupun di Riam Biru itu jangan sampai apa ya, yaitu tadi jadi ujung-ujungnya jadi kita ngomongin kejelekan orang. Enggak, tujuan dari kita nge-share cerita ini supaya kita semua itu bisa dapat pelajaran positif dari apa yang diceritakan gitu, terutama yang diceritakan sama Bro Ayung gitu. Jadi tujuannya itu bukan untuk menjelek-jelekan, jadi semuanya itu udah disamarin. Benar. Kayak gitu intinya, kayak gitu. Udah, go ahead lanjut. Sorry. Kayak sebenarnya juga kalau itu kan suaminya dulu kalau misalnya dia mau nikahin seorang terus meninggal, itu juga sebenarnya banyak peristiwa tapi terlalu ekstrim kalau yang itu. Kita nggak mau bahas di sini, tapi lebih ke aku bukan pengen ngomongin yang seolah-olah aku gimana gitu, tapi dari cerita yang ini jadi coba buat ngingetin kita sama-sama gitu. Karena ada orang bilang, saya orang Jawa, aku orang Jawa gitu. Orang tua bilang gini, wong tua ya besok ya kayak apa nome gitu kan. Orang tua ya dulu menantinya akan seperti masa mudanya gitu ya. Masa mudanya gitu. Jadi ada orang bilang lagi, kalau besok tua ya orang kayak bayi lagi gitu kan. Nah itu kan dua konotasi ya kan. Satu kayak bayi beneran, boker di celana, kencing, repotin. Tapi ya yang satunya lagi, ya bayi ya bersih, suci, nyenengin. Bisa jadi buat apa, pendamai suasana. Itu kalau yang memang yang menjadi orang dari masa kehidupannya itu grafiknya memang bagus, jadi orang tua yang jadi pengayom, itu kayak bayi lagi dalam artian yang tadi satunya gitu. Yang lain kayak bayi beneran, repotin. Itu secara fisik ya. Secara fisik gitu. Seperti itu. Tapi secara non fisik ya siapa tahu gitu kan, itu justru memang beneran kayak bayi, masih suci gitu. Kayak gitu. Sorry tadi ceritanya belum kelar bro. Udah dipotong dulu kan setelah pemakaman kayak gitu. Di pemakamannya Warmi. Iya. Di pemakamannya. Iya, terserah mau di pemakamannya atau setelah pemakamannya kayak gitu. Iya, jadi memang
apa ya, meskipun kayak tadi udah dibersihin, udah didoain, udah bahasanya selesai, tapi kayak yang kamu sering mention itu kan residual energi atau apa-apa yang pernah dia lakukan yang terhubung gitu, kayak saat itu tuh tumpah ruah gangguin semua. Atau mungkin memang jin-jin yang memang menjadikan momok dan lain-lain itu benar-benar itu kan lewatin jembatan. Saking beratnya godong mayit itu, orang-orang malas itu mau bawa si jenazah, padahal kan catatannya perempuan, udah kurus juga, harusnya kan ringan. Itu benar-benar berat banget. Dan saking enaknya itu kayak kebayang, oh keluarganya pada mana ini loh, gitu. Itu sampai ada satu orang yang katanya temanku ikut di samping yang godong itu, dia pengen pegangin payung tapi kan masih kecil, ada payung gitu, nggak boleh. Dia bilang gini, "Keburna kali Bayu," kata dia gitu. Parah, ceburin ke sungai aja gitu. Iya, ceburin ke sungai aja lu. Kayak saking perasaan jauh banget, terus berat. Iya, dia itu kan ada ngelewatin kali gede, nyampe ngomong jeburin kali aja yuk, jeburna kali Bayu gitu. Aku di situ mau ketawa tapi melas gitu kan. Belum lagi di pemakamannya itu ya seperti itu, nggak muat apa dan lain-lain. Udahlah cukup itu mah, jadi bisa dibayangin sendiri. Tapi moga-moga apa yang dia lakuin, dia sudah memperoleh kesempatan buat bertobat waktu itu aja sih. Iya sih, doa yang terbaik untuk siapapun itu ya. Iya. Nah, pasca di makamin itu apakah ada kejadian lanjutannya atau gimana gitu? Ada, tapi karena udah biasa di situ, buat mereka udah biasa, udah lumrah. Akhirnya gitu. Ya udahlah kayak gitu, wajar. Malah sekarang gitu. rumahnya udah dibongkar. Udah dibongkar, bukan dibongkar sih, rontok dengan sendirinya pelan-pelan gitu. Terus ada masih pertalian saudara sama dia ngeklaim dia yang dapat warisnya gitu. Giliran waris diklaim gitu. Iya ya. Biasa. Giliran pas lagi susah-susahnya bodo amat nggak mau ngurusin gitu ya. Manusiawi itu. Manusiawi. Seperti itu. Sebenarnya lu udah, by the way, udah kelar ceritanya. Udah ya. Udah pegang rokok ya. Iya. Sedikit banyak gue ini mengingatkan satu cerita yang kebetulan itu episode Lapak Horor selanjutnya. Itu gue mau bahas masalah susuk. Susuk. Yang jelas kan ya. Susuk bukan susu. Kalau susu kan banyak kan, ada susu cap kucing, ada susu cap welut, gara-gara warmin nih jadi agak itu emang agak mirip sih ceritanya, bukan mirip sih sebenarnya, jauh gitu ya. Ini lebih kayak proses pelepasan susuk dari orang yang ya dari ujung kaki nyampe ujung rambut itu ada susuknya kayak gitu. Perempuan. Gede nggak? Enggak. Maksudnya orangnya gede tinggi gitu? Enggak, standar aja. Cuman orang biasa aja, sebenarnya orang biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Dia jadi ratu apa itu nggak ada, semuanya biasa aja. Tapi memang kayak gitu pas di penghujung hidupnya itu emang agak susah buat meninggal. Ya itu tadi kayak mati hidup lagi sampai akhirnya itu tadi ceritanya lebih ke proses pelepasan susuknya itu tuh seperti apa, seberapa susahnya, seberapa menyakitkannya kayak gitu. Itu nanti sih di Lapak Horor. Ini besok ya udahlah. Berarti ini tayang, ceritanya mungkin udah tayang duluan kayak. Iya. Karena ini stoknya Riam Biru kan lumayan lebih banyak gitu. 300 juta episode ya. Iya, sampai 300 juta, 300 miliar, triliun. Iya, aduh, udah gak kemana-mana nih gara-gara warmi gitu. Mesti nih. Enggak sih, gue bayangannya biasa aja sih. Enggak, kalau bayangin di cerita itu zaman sekarang tuh biasa di TV banyak. Kalau zaman dulu makanya susah tapi bisa seksi kan jarang. Iya kan? Enggak juga iya sih. Dong. Enggak lah. Karena gue sendiri juga kebetulan beberapa kali itu pernah ngelihat sosok-sosok seperti itu yang dari masa lalu gitu ya. Ya mereka tuh bagus-bagus semua. Kan maksudnya orang atau bukan? Bukan, ini bukan. Cuman kan paling enggak ini visual, bukan di film ya. Kalau di film itu kan orang sekarang cuman dandanannya masa lalu. Ya kan itu kan maksudnya kalau bukan orang kan bisa menyerupai seseksi mungkin gitu. Cuman kan kadang gini, standarnya itu beda, bro. Oh gitu. Oke, sosok Warmi waktu itu keren banget. Cakep banget itu. Iya.
belum tentu kalau ditaruh di masa sekarang. Gitu ya. Lo lihat aja, mohon maaf ya, maksudnya foto-foto orang dulu gitu kan. Itu kan di satu kelompok atau komunitas masyarakat tertentu. Oh, kalau standar cantik tuh seperti ini. Iya, harus keriting, harus iya gitu kan, tapi beda-beda ternyata tiap daerah. Dan bahkan ya udah tiap daerah aja beda di waktu yang sama, apalagi beda masa gitu. Kayak gitu. Jadi imajinasi gue cuma pas ngebayangin. Jadi kamu nggak belain Warmi nih? Enggak. Ini secara overall semuanya rata-rata tuh kayak gitu. Saat ngebayangin Warmi, gue nggak ngebayangin itunya justru gitu. Siapa juga yang ngebayangin itunya? Makanya aku juga ngebayangin lah. Biasa aja gitu. Ya udah, jangan diperpanjang lah, ini debat kusir deh. Ini buat yang ini nanti lama-lamain durasi ya. Intinya seperti itu sih. Ini cerita yang sangat menarik. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, buat siapapun itu, terutama kaum perempuan ya. Iya. Kaum perempuan, ya sewajarnya aja lah. Sekarang praktek-praktek seperti itu masih banyak dilakuin sekarang. Iya. Nggak cuma di desa aja, di kota-kota besar pun masih banyak yang melakukan itu. Karena gue kenal beberapa, mereka mengaku secara langsung, ya begini-begini, dan biasanya, ya gue nggak tahu sih ya. Udahlah, yang ini nggak usah dibahas. Intinya itu kelihatan gitu kan. Yang jelas tua itu sebuah kepastiannya. Tua itu sebuah kepastian. Menjadi tua gitu ya. Iya, menjadi tua itu sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Asik. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Nanti ya, kelamaan jadi ngalor ngidul gitu ya. Iya. Kali aja lu mau nambahin sesuatu, nggak apa-apa. Masih ada waktu kita. Udah. Tapi kalau nggak ada ya udah langsung aja go close ya. Yang jelas itu sih, gue ulangi lagi sekali lagi. Terima kasih buat Bro Ayong yang udah share ceritanya hari ini tentang Mbah Warmi yang namanya itu udah disamarkan, lokasinya pun udah disamarkan sedemikian rupa, siapapun yang terlibat dalam cerita itu juga udah disamarkan. Tapi ini kejadiannya itu bener-bener, karena gue minta Bro Ayong, bro, lo kalau cerita yang asli aja gitu, yang bener-bener terjadi, yang meskipun lo nggak ngalamin gitu, paling nggak lo dengar dari siapa, dari masyarakat. Nah, salah satunya tentang Mbah Warmi ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ya, pelajaran yang positif pastinya dari ceritanya Bro Ayong ini. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau mantengin channel Riam Biru, dan kita mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan di sana sini. Gue sendiri minta maaf kalau dari tadi Bro Ayong cerita gue motong-motong mulu ya, karena ada sesuatu yang ada sesuatu yang gak nyaman di sini gitu. Jadi gue pengalihannya ya ke situ. Sorry tadi mungkin nggak tahu ya ketangkap kamera atau enggak gitu kan. Yang gitu. Ya, gue sempat diem berapa menit gitu sebelumnya, 2 menitan kalau nggak salah. Gue diem aja, dan gue nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Bro Ayong mungkin lebih tahu sih. Nanti gue akan tanya penjelasannya seperti apa. Tapi ini off the record ya, nggak usah dibahas di sini. Nah, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf ya buat kawan-kawan semuanya kalau ada salah-salah kata, ada sesuatu yang sengaja atau nggak sengaja kita lakuin yang bikin nggak nyaman di telinga atau hati kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan semoga kita tetap diberi kemudahan rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.